Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi teman-temanku yang sedang berpuasa, tetap semangat. Semoga amal ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang cara bertani sawit, silakan kunjungi kolom deskripsi di bawah video, karena di situ terdapat playlist yang sudah Bang Asin bagi-bagikan sehingga mempermudah teman-teman mencari informasi tentang cara bertani sawit, yang mana informasi yang teman-teman butuhkan. Oke. Video kali ini Bang Asin ingin membahas tentang cara panen sawit yang menyebabkan kelapa sawit berhenti berbuah atau tidak berbuah. Jadi teman-teman, kalau kita memanen kelapa sawit tanpa mengetahui cara yang baik dan benar, itu bisa berisiko kelapa sawit teman-teman itu berhenti berbuah atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Kenapa? Karena kalau kelapa sawit dipanen secara tidak benar, itu bisa menyebabkan kelapa sawit stres. Kembali lagi, kalau kelapa sawit stres, pasti kelapa sawit itu akan sangat sungkar untuk berbuah, ya. Oke, jadi adapun cara-cara panen sawit yang jangan sampai teman-teman lakukan kalau tidak mau kelapa sawit teman-teman berhenti berbuah, atau khususnya bagi para petani sawit, agar memperhatikan para pemanen-pemanen sawitnya, atau kalau panen sendiri supaya diperhatikan agar dalam memanen sawit itu tidak salah, agar kelapa sawit teman-teman itu tidak berhenti berbuah dan berbuah secara terus-menerus. Dan ternyata masalah kelapa sawit berhenti berbuah itu bukan hanya dari masalah kurang pupuk atau kurang pembersihan, tetapi disebabkan juga cara memanen kelapa sawit kita yang salah. Ya, jadi di sini Bang Asdin memberikan 3 cara, ya, banyak sebenarnya, tetapi secara garis besarnya hanya ada 3 cara memanen kelapa sawit yang bisa membuat kelapa sawit itu berhenti berbuah. Jadi cara yang pertama adalah apabila kelapa sawit teman-teman itu masih dodosan itu adalah masih pokok rendah. Nah, kalau masih pokok rendah atau masih pokok pendek, ya seperti di bawah dalam video ini ya, itu memanennya itu masih menggunakan alat panen sawit yang namanya dodos. Jadi kalau mau tahu, bagi teman-teman yang baru singgah, yang baru mengenal dunia persawitan, apa itu alat dodos, silahkan cari di videonya Bang Asin, ada di situ. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman pasti sudah tahu, ya. Jadi cara yang salah ketika kita memanen menggunakan alat dodos, ya, terutama pada pohon atau pokok yang rendah, ya, pokok rendah yang seperti ini ya teman-teman, ini masih pokok pendek semua, masih pokok rendah, adalah ketika kita mendodos atau menjatuhkan buah sawit menggunakan dodos, itu janjangannya masih tertinggal sebagian di pohon sawit, atau dengan istilah kelapa sawit atau istilah pemanen sawitnya adalah pantayakis, ya. Kasihan lagi ya kisnya yang salah. Bukan teman-teman, itu hanya istilah ya teman-teman. Jadi pantayakis atau pantamonyet. Nah, jadi diistilahkan itu memanen dengan cara pantamonyet. Nah, apa itu pantamonyet? Ya, jadi ketika teman-teman menjatuhkan buah sawit menggunakan dodos, itu buahnya, ya, atau janjangannya itu tertinggal sebagian di pohon kelapa sawit. Tahu tertinggal sebagiannya teman-teman? Artinya, ya, buah sawit itu terpotong. Nah, biasanya kita memotong atau mendodos sawit itu terlalu rapat dengan janjangan, terlalu rapat dengan buah sawit. Tidak ada jarak yang agak jauh, misalnya jarak 5 cm atau 10 cm dari
buah sawit ke janjangan sawit tersebut, ya. Nah, jadi ketika teman-teman mendodos sawit terlalu rapat, ya, terlalu mepet, itu otomatis akan terkena sebagian panta, ya, atau pangkal dari buah sawit tersebut, sehingga membuat buah sawit tersebut tertinggal bijinya atau brondolannya itu tertinggal sebagian di pohon sawit, ya. Di sini coba Bang Astin akan carikan, siapa tahu ada, karena pamanennya Bang Astin, kelompoknya Bang Astin sudah berpengalaman. Walaupun sudah berpengalaman teman-teman, tetap ada juga sekitar 1-2 yang seperti itu. Kenapa? Ya karena namanya manusia, pasti akan ada salahnya juga, ya. Itu tidak semua sempurna. Sempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Oke, Bang Astin ceramah lagi, ya. Mumpung bulan puasa, Bang Astin ceramah sedikit biar Bang Astin dapat pahala. Teman-teman juga dapat pahala pastinya, ya. Oke. Ya, jadi di sini udah ada teman-teman. Ternyata semuanya caranya bagus, ya. Ya, oke. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi cara pertama, apabila teman-teman menggunakan memanen sawit menggunakan dodos, ya, di pohon pokok pendek, usahakan jangan sampai ada pangkal atau pantat dari buah sawit itu tertinggal di pohon sawit. Usahakan begitu teman-teman mendodos langsung terkena janjangan tanpa terkena buahnya, sehingga bersih di pohon sawit itu, ya. Oke, itu cara pertama yang teman-teman jangan sampai lakukan, ya. Ya seperti ini teman-teman, ya. Itu bersih, buahnya langsung janjangannya langsung jatuh, ya. Gelap teman-teman, ya. Maklum kamera bagus. Ya. Oke, kemudian cara yang kedua adalah jangan sekali-sekali teman-teman pada saat memanen sawit, apabila pelepas sawit itu sudah terluka, ya, teman-teman harus langsung menjatuhkan. Nah, ini terutama terjadi pada sawit yang egrekan maupun sawit yang dodosan. Ya, mungkin pengaruh faktor capek, lelah, ya semua namanya kita kerja keras itu kerja berat, pasti semuanya capek teman-teman. Tapi perlu diperhatikan adalah jangan sampai kecapean kita itu membuat sawit bos-bos kita atau sawit kita itu sendiri tidak berbuah atau bermasalah. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini pelepahnya mungkin sudah luka, tapi tidak langsung dijatuhkan oleh teman-temannya Bang Astin, pemanennya Bang Astin, sehingga pada saat pelepah ini terkena air hujan atau berat, dia akan jatuh patah seperti ini. Nah, kalau semua pelepah seperti itu di setiap pokok sawit, itu akan membuat kelapa sawit menjadi stres, ya. Bayangkan setiap kali panen pelepahnya seperti itu, masuk lagi minggu 14 hari begitu lagi pelepahnya, otomatis banyak pelepah yang akan sengkleh seperti itu, ya. Sudah Bang Astin bahas di video-video sebelumnya tentang kerugian dari pelepah sengkleh, ya. Kalau sudah seperti itu teman-teman, sawit akan menjadi stres. Dan ingat, kalau sawit sudah stres, jangan harap sawit akan berbuah. Yang tadinya berbuah bisa akan berhenti berbuah. Nah, ya, jadi itu cara panen kelapa sawit yang salah, ya. Yang kedua, jangan sampai teman-teman lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pada saat teman-teman memanen kelapa sawit yang egrekan seperti ini, sebaiknya supaya kelapa sawit itu tidak sengkleh, sebaiknya setiap teman-teman menjatuhkan buah dari kelapa sawit itu, teman-teman menjatuhkan juga pelepah yang ada di bawah buah, sehingga pelepah itu tidak akan sengkleh, otomatis tidak akan luka karena langsung teman-teman jatuhkan, ya. Dan otomatis juga begitu putaran-putaran berikutnya sampai sebulan 2 bulan, kelapa sawit teman-teman itu belum rimbun pelepahnya atau belum banyak pelepahnya, sehingga terjaga kebersihan pokoknya, dan akhirnya
kelapa sawit teman-teman itu tidak terlalu rimbun, otomatis dia akan bisa fokus untuk berbuah, dan biaya pruning juga akan sangat terbantu karena bisa jadi 1 tahun hanya 2 kali pruning karena pelepahnya tidak terlalu rimbun ya. Oke teman-teman, semoga 3 cara memanen kelapa sawit yang bisa menyebabkan kelapa sawit berhenti berbuah ini bisa teman-teman resapi agar teman-teman tidak melakukannya. Jadi Bang Asdi ulangi, yang pertama adalah jangan memanen kelapa sawit dengan cara atau jangan sampai tertinggal buah sawitnya atau yang disebut dengan panta monyet. Yang kedua, jangan membuat pelepah sawit itu menjadi sengkleh. Dan yang ketiga, setiap kali panen sering jatuhkan pelepah yang ada di bawah buah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan yang paling penting, bantu channel Bang Asdi ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa menerima pemberitahuan manakala Bang Asdi mengupload video-video terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Semangat puasanya.